di channel School Face. Di tema kali ini yaitu info jurusan. Mungkin banyak di antara teman-teman yang masih bingung gitu ke depannya itu mau ngambil jurusan apa, atau udah tahu nih mau ngambil jurusan apa, cuman nggak tahu gitu itu tuh jurusannya tuh kayak gimana gitu. Nah, di info jurusan ini spesial nih, kita bakalan datengin kakak-kakak yang sudah berpengalaman gitu, maksudnya udah pernah menjalankan perkuliahan. Nanti ada juga berbagai macam perkuliahan akan kita datangkan di sini biar kita diskusi bareng. Nanti juga akan ada tanya jawab yang mudah-mudahan teman-teman itu bakalan jadi tahu lah, wawasannya bertambah gitu tentang perkuliahan. Harapannya sih biar teman-teman juga nggak sampai salah jurusan gitu, karena banyak juga kasus karena nggak tahu. Jadi akhirnya ketika udah masuk perkuliahan tuh ngerasa bahwa jurusan yang sekarang itu salah gitu, nggak cocok lah gitu. Nah, langsung aja kita kali ini akan membahas tentang jurusan informatika. Nah, udah ada di samping saya nih Kak Ade. Halo, sama saya Ade. Dipanggilnya kan Kakak Ade. Oh iya siap, kakak Ade. Nah, tapi jangan baper nih. Ada kata-kata kakak sama Ade. Misalnya Kakak Ade. Oke, Kak Ade nih. Dulu kuliah di mana Kak Ade? Saya dulu kuliah di Politeknik Negeri Bandung. Nama Politeknik Itu ya udah pasti di Bandung. ya. Khususnya di Ciwaruga, di perbatasan Bandung. Perbatasan. Nah, kalau sekarang udah kerja atau gimana nih? Sekarang kerja, kebetulan udah kerja. Oke. Kerja di mana? Disebutin boleh nggak ya? Atau Ini aja, saya kerja di Jakarta, khususnya di e-commerce yang warna hijau. Teng, teng, teng. Iya betul itu. Oke. Nah, ini juga saya udah siapkan beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang masih belum ada gitu, atau teman-teman masih bingung nih dan belum kita sampaikan, nah boleh di komentar aja. Nanti insya Allah kita kalau misalkan ada waktu, nah kita juga akan balas-balasin pertanyaan yang sudah teman-teman isi gitu. Oke, pertanyaan pertama nih, jurusan informatika itu apa sih menurut Kak Ade aja ini? Menurut saya sendiri, jurusan informatika itu sebenarnya bagaimana cara kita menggunakan teknologi komputer itu sendiri untuk memecahkan suatu masalah secara optimal, atau tidak untuk mengolah suatu data dengan proses logika. Berarti ini logikanya harus kuat gitu. Ya betul. Oke, mantap nih. Ya, yang berikutnya nih, apa sih alasan Kak Ade ini masuk ke jurusan informatika gitu? Apa salah jurusan atau asal, atau ya udahlah yang penting jalanin, atau gimana ya? Awalnya sendiri, sebenarnya kakak saya sendiri itu emang jurusan informatika. Kakak jurusan informatika. Betul. Saya mulai tertarik melihat bagaimana caranya kita membuat suatu aplikasi dan digunakan sama orang sekitar untuk keperluan sehari-hari gitu. Berarti memang dari awal udah tahu nih bakalan bikin aplikasi segala macam gitu. Betul. Udah melihat dulu gambarannya, oh nanti tuh kemungkinan bakalan seperti ini, oh nanti tuh kemungkinan bakal seperti ini. Nah, khusus untuk informatika ini, secara garis besar sih kebanyakan kita membuat suatu aplikasi. Walaupun selain itu kita bisa menjadi analisis, jadi dan lain-lainnya. Jadi banyak gitu cabangnya. Banyak cabangnya. Cuman secara garis besar kita mengolah suatu aplikasi gitu, atau membuat suatu aplikasi. Nah, buat yang penasaran nih, sisanya komen aja, nanti kita juga kalau misalnya ada kesempatan kita bakalan gali lagi lebih dalam sih. Oke, yang berikutnya nih,
waktu kuliah itu ada nggak sih mata, atau sebutin lah dulu beberapa mata kuliah yang ingat gitu, biar nanti tuh teman-teman tuh kebayang gitu ada mata pelajaran apa aja gitu. Karena kan mungkin yang sekarang yang masih SMA itu masih nggak tahu nih, kadang nih ada yang kuliah itu pengen ngindarin hitung-hitungan gitu kan, ada yang pengen ngindarin tentang ilmu fisika atau apa itu kan pasti ada nih, makanya coba disebutin beberapa lah gitu mata pelajaran. Mata kuliah dulu waktu di Polban tuh ada banyak mata kuliah. Yang paling saya ingat tuh yang pertama mata kuliah proyek. Project. Terus dasar-dasar pemrograman. Dan yang ketiga ada sistem informasi. Nah, di antara mata kuliah nih banyak, mungkin ada ingat nggak yang mata kuliah itu tuh hitung-hitungan gitu? Oh, pasti itu ada di informatika tuh. Apa tuh salah satunya? Ada matematika diskrit. Matematika diskrit. Atau enggak matematika terapan. Matematika terapan. Itu semua hitung-hitungan tuh. Nah, makanya nih teman-teman yang mau masuk informatika, walaupun intinya bikin aplikasi, tetap di mata kuliahnya tuh ada juga matematikanya gitu, karena itu penting. Matematika itu penting buat nanti kedepannya. Contoh hal-hal sepele kayak gimana sih kita membuat suatu aplikasi tapi menggunakan memori yang sedikit. Atau misalkan kita membuat suatu proses dalam aplikasi, bagaimana cara membuat proses yang cepat gitu. Optimasi lah. Optimasi. Ya. Okay. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mata kuliah apa atau hal menarik, mata kuliah apa yang paling menarik, terus ada hal yang berkesan gak selama kuliah tuh gitu? Yang menarik sih banyak ya. Hal utama yang buat saya berkesan tuh di jurusan saya dulu kan ada mata kuliah proyek itu. Saya dulu pernah tuh ditantang sama dosen. Ditantang tuh sama dosen, katanya bisa nggak saya bikin bikin QR code tapi dari Excel. Nah, itu lumayan tricky sih emang. Dan referensi yang saya dapat pun sedikit banget. Nah, itu kebetulan saya tuh emang waktu itu kerja tim gitu. Dulu sampai nyoba bikin terus di scan kebalik tuh, wah udah bangga duluan gitu, walaupun kebalik pas di scan karakternya. Tapi itu lumayan sih, itu sangat berkesan bagi saya. Tapi akhirnya bisa gitu. Ya bisa. Langsung dapat Pak. Mantap. Ya, nah, itu berarti hal yang paling mata kuliah yang paling disukai itu project gitu. Ya lumayan, project emang asik sih. Kita akan berkoordinasi satu sama lain dalam jadi satu tim. Maksudnya memang si mata kuliah project ini jadi ya kayak kerja beneran gitu. Iya, kayak kerja beneran. Jadi nanti ada orang bagian apa, Iya, gitu. benar kayak gitu. Nah, selain yang tadi menarik nih, hal apa sih yang susah di jurusan ini tuh apa gitu? Untuk yang susah, semuanya susah. Semuanya susah. Enggak deh, itu gimana ini aja ilmu kita. Tapi menurut saya sih emang jurusan ini tuh banyak banget susahnya. Soalnya emang kita banyak hitungannya juga di matematika. Banyak hitungan, banyak matematika. Terus dan yang paling penting itu kita mengasah logika kita. Logika yang penting itu. Soalnya bagaimanapun kalau misalkan di jurusan informatika tuh kita harus menggabungkan semua seperti proses logika, matematika, hitung-hitungan gitu digabung semua.
Oke, digabung semua termasuk juga imajinasi ya. Ya bisa Karena kan imajinasi. mungkin, sekarang kan aplikasi bagus-bagus nih, kelihatan tuh kayak apa, banyak aplikasi yang bagus-bagus itu kan otomatis pasti butuh imajinasi nih kayaknya ya. Imajinasi aja mungkin lebih ke inovasi. Kita mungkin inovasi. Nah, dari hal ini kita bisa membuat suatu hal apa yang lebih bermanfaat. nah berarti serunya itu kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat gitu, terus Bisa juga misalkan kita dari suatu permasalahan kita memecahkan suatu permasalahan itu jadi suatu solusi. satu solusi. Nah, itu walaupun sulit tapi banyak menarik juga ya. Iya, banyak yang menariknya. Nah, ini karena mungkin kan teman-teman juga yang belajar itu kan pengen tahu nih ke depannya itu, maksudnya pengen merancang masa depannya kayak gimana. Nah, boleh cerita nggak peluang karir untuk jurusan informatika tuh kayak gimana gitu? Kalau peluang karir sih banyak banget. Tapi yang paling utama tuh kebanyakan dari kita ya jadinya software engineer, jadi bikin aplikasi. Cuman tidak dipungkiri banyak orang yang dari jurusan saya sendiri keluar jadi HRD, jadi punya role lain di luar dari jurusan itu. Ya, ini menarik sih, kayaknya emang harus diundang nanti ya. Iya, bisa jadi. Terus juga kayaknya ini apa, sekarang kan lagi hype banget nih namanya startup kan, pastinya banyak nih startup digital mulai teknologi ini ya. Nah, itu buat teman-teman nih kan, bahwa di jurusan ini tuh kedepannya emang kebanyakan di aplikasi gitu, bikin aplikasi web. Tadi juga mungkin ada yang di luar pembuatan aplikasi gitu. Nah, tapi juga sekarang kan memang lagi rame-rame nih, rame banget nih tentang startup. Nah, dan kebetulan sekarang itu memang teknologi ya lebih kuatnya gitu. Nah, itu mungkin peluang karir kedepannya. ya, betul. Jadi dari situ juga kita bisa buat suatu perusahaan sendiri. Misalkan kita tahu nih ada permasalahan sesuatu di Indonesia, contohnya misalkan punya permasalahan di Indonesia, kita punya suatu solusi dari permasalahan itu menggunakan aplikasi, lalu dibuatlah perusahaan aplikasi itu juga bisa. Ada banyak orang di jurusan kita, di jurusan saya, yang membuat suatu perusahaan. Nah, terus juga nih film Korea yang lagi hype sekarang, udah nonton belum Kak Ade? Belum, saya nggak update, nggak terlalu update soal Korea. Kalau misalkan yang penasaran ya gimana sih startup itu, nah bisa nih teman-teman tonton film drama Korea judulnya Startup. Nah, itu di situ bisa lihat nih kehidupan IT itu kayak gimana gitu, terutama untuk yang mau bikin perusahaan. Nah, itu tadi mungkin peluang karir kedepannya buat teman-teman yang pengen masuk ke jurusan informatika terutama. Nah, ini juga ada nih pertanyaan nih, apa sih hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang salah kaprah mengenai jurusan informatika gitu? Kebanyakan sih orang menganggapnya bahwa keluar dari situ tuh kebanyakan jadi teknisi komputer, misalkan misalkan jadi tukang install ulang laptop atau gimana, berhubungan komputer gitu. tapi sebenarnya kita tuh tidak mempelajari hal-hal itu gitu. Malahan kita kalau yang kayak gitu tuh kayak cuman apa ya namanya, sekilas itu mbak bumbu-bumbu lah. Iya.
Ya kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya cuman bumbu-bumbu doang buat kita kayak oh kalau misalkan kita punya laptop kita coba install ulang sendiri kayak gimana gitu kayak explore sendiri Hmm. itu tapi kita nggak mempelajari itu di Nah, jurusan kita gitu. nah teman-teman, jadi kalau ada yang nganggap bahwa teknik informatika tuh yang servis laptop atau apa, nah itu sebenarnya beda. Itu tuh sebenarnya jatuhnya ke ilmu komputer ada lagi ya. Oh iya. Nah mungkin nanti kalau misalkan yang penasaran gimana sih ilmu komputer, nantilah insya Allah kalau ada waktu juga kita akan undang narasumber yang memang di jurusan ilmu komputer. Nah itu mungkin ada lagi nggak salah kaprah yang lain, biasanya orang-orang tuh nganggap gimana nih? Eh, kebanyakan sih orang kayak dari jurusan teknik informatika ini tuh jadi hacker, Oh jadi betul. pokoknya orang yang ngeretas suatu Nah, website, hmm, aplikasi gitu. Ya sebenarnya dari jurusan kita juga ada ilmu sendiri tentang tata krama menjadi suatu software engineer oh gitu. betul. Mm-mm. Jadi memang nggak diajarkan kan untuk menjadi Iya, hacker gitu. enggak itu enggak diajarin di jurusan kita, cuma Walaupun sebenarnya ada ilmu-ilmunya mungkin ya. ya ada, cuman dari jurusan kita nggak boleh lah kayak gitu misalkan Saya ini yang mengajarkan meretas. untuk Iya. benar-benar. Oke. Nah, gitu mungkin untuk salah kaprah nih. Mungkin nanti kalau misalkan dari teman-teman juga ada yang pernah menyangka informatika itu kayak gimana, nah boleh share lah kayak gimana, nanti bisa kita bahas lagi sih sebenarnya enggak sih itu tuh sebenarnya ada atau enggak gitu. Nah yang berikutnya, eh, ini tuh KD tuh punya pesan nggak untuk yang teman-teman nih, yang adik-adik eh, yang masih SMA nih mau masuk ke informatika, itu ada nggak pesan-pesannya apa gitu? Hal utama yang paling penting sih ya Hmm, untuk masuk jurusan teknik informatika ini tuh logika. logika. Sebenarnya kayak soft skill, hard skill itu Oh betul. penting. Hmm, Cuman khusus di teknik informatika ini tuh logika yang paling utama. logika itu yang paling utama gitu. Di selain itu ya kayak kita tetap harus bisa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu ilmu Oke. dasar yang lain. Paling tinggi. Nah itu eh, apa pesan-pesan nih berarti untuk teman-teman nanti yang mau masuk ke jurusan informatika tuh, pertama dari mulai sekolah tuh udah asah logikanya. Nah contoh aja gimana sih biar ngasah logika gitu. Nah, contoh paling sederhana sih kayak gini nih. Kita coba misalkan kita bikin list nih Hmm. step by step bagaimana kita masak mie misalkan. Oh nah. Masak mie instan. Hmm. Jadi kita bikin step by stepnya misalkan kita siapin dulu pancinya, terus misalkan masukin air berapa mili. Hmm. Nah, kayak gitu step by step sampai disajikan. Itu contoh logika sederhana sih. Hmm. Kita nggak contoh kesalahan logikanya misalkan kita udah nyiapin panci Hmm. tapi misalkan udah masukin mie kan kita harus masukin dulu airnya gitu. Nah, berarti harus teliti gitu di setiap prosesnya gitu ya. Eh, di semua kemungkinan. Oh jadi harus juga berpikir semua kemungkinan gitu yang ada. Nah, itu nih, jadi kalian nanti teman-teman nih kalau mau masak mie catat dulu nih step Catat by dulu stepnya. step by stepnya gitu. Jangan Terus sampai. siapa tahu masuk jurusan teknik Nah informatika. berarti ini jurusan informatika tuh berarti awalnya dari masak mie nih. Iya betul. Oke. Nah untuk teman-teman yang pengen masuk jurusan ke informatika, nah atau masih nggak tahu nih informatika itu apa, nah itu tadi mungkin sedikit lah penjelasan dari Kak Ade yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menggali lebih dalam lagi mengenai jurusan informatika. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga
nggak nyesel gitu. Ada yang wah kayaknya keren nih informatika, setelah masuk taunya pusing gitu gimana. Nah, sebelum itu terjadi mungkin bisa juga tanyain lagi aja hal-hal yang menurut teman-teman masih jadi tanda tanya besar gitu. Apa sih informatika tuh, atau misalkan kayak gimana nya tuh, coba aja tanyain, tulis aja dulu di komentar lah. Nanti mungkin kalau ada sesi berikutnya, nah kita akan ada sesi tanya jawab juga mengenai informatika. Nah, untuk yang pengen tahu jurusan lain juga boleh kasih kita rekomendasi nih, jurusan apa lagi yang berikutnya kita bahas gitu. Nah, mungkin segitu aja dari saya, atau mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan? Cukup sih dari saya. Nah, Itu cukup. aja. Kalau misalkan, atau bisa juga kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut nih, kalau misalkan nungguin lama gitu di konten berikutnya, bisa langsung ke KD, bisa lewat Instagram. Ya, bisa nanya-nanya ke saya juga di Instagram. Instagramnya KD nanti apa? @adevulki. Nah, Fulkin nanti mungkin juga dicatat lah, di sini ada di deskripsi. Ya, di deskripsi. Nanti langsung aja tanyain ke KD, misalkan di informatika tuh ganteng-ganteng gak? Atau kayak gimana nih orang-orang informatika? Nah, itu bolehlah langsung, atau boleh di komentar juga. Kalau misalkan malu, nanti kita akan bahas juga di sesi berikutnya. Oke, gitu aja dari kita. Jangan lupa subscribe juga biar kalian mendapatkan informasi-informasi terkait pendidikan atau sekolah. Mungkin nanti juga kedepannya ada hiburan atau apa, intinya yang berhubungan dengan sekolah. Dan oke, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya.